Hello guys, welcome back di Teen Night Show. Kembali lagi nih sama aku Luis dan juga pastinya aku nggak sendirian di sini. Aku ditemenin sama Muhammad Nur Firdaus atau biasa dipanggil Ale. Halo. Ada juga Zildan Ramdhani. Halo. Dan yang terakhir ada Nabil Omar atau yang biasa dipanggil Omar. Halo. Hari ini kita bakal ngebahas suatu tema yang bertemakan strategi pengelolaan dan efektivitas sosial media marketing. Dan pastinya kita hari ini kedatangan narasumber nih guys. Langsung aja nih kita kenalan sama narasumber kita. Halo kak, mungkin boleh perkenalan dulu nih kakaknya dari mana dan juga kerja di mana. Halo, aku Celia Regita Pasaribu. Aku sekarang usia 25 tahun. Terus apa lagi? Aku sekarang kerja jadi marketing communications dan content creator di Posh The Label. Posh The Label itu satu brand clothing di Indonesia yang berpusat di Jakarta. Kira-kira boleh dijelasin nggak secara spesifik peran kakak di online shop itu apa ya? Yang pertama, aku handling di sosial media. Yang kesatu di sosial media. Di sosial media itu aku bikin konten sehari-hari. Jadi untuk misalnya ada produk baru atau misalnya ada produk yang restock dan komunikasi-komunikasi lainnya kayak misalnya ada holiday, ada perubahan kurir atau misalnya ada branding baru, ada campaign baru, mungkin kayak perkenalan tim dan lain-lain. Pokoknya seluruh komunikasi di Post Label itu aku yang kerjain melalui sosial media, website sama e-commerce mereka. Jadi ada 3 sih, sosial media, website sama e-commerce. Terus yang kedua aku melakukan juga dari segi branding. Jadi kayak misalnya photoshoot untuk bajunya, lokasi, model, make up, rambut, terus pose dan mood board. Untuk photoshoot itu aku yang lakuin. Terus yang kedua aku juga mendesain packaging, mungkin dari tote bagnya, dari plastik, dari stiker, dari thank you card dan segala collaterals dari Post The Label ini. Brandingnya aku yang handling. Jadi ada branding di photoshoot sama di collaterals. Terus yang ketiga, aku juga handling di partnership sama influencer kayak gitu-gitu. Jadi sebutannya apa ya? Mungkin sebutannya ya lebih ke inilah partnership dan partnership dan yang ngurus KOL atau key opinion leader atau influencer. Jadi aku yang ngurusin kayak misalnya mencari partnership, misalnya untuk bikin konten itu kita misalnya kerjasama sama brand lain, kayak misalnya kemarin kita kerjasama sama brand aksesoris untuk bikin konten, jadinya kan lebih rich ya kontennya karena ada baju kita, terus ada juga aksesoris dari brand lain itu disatuin. Terus kayak misalnya kemarin kita kerja sama juga sama apartemen Verde di Jakarta. Nah itu kita bisa pakai tempat dia karena bagus dan dia juga dapat exposure dari aku yang upload di sosial media kalau kita foto di Verde. Jadi partnership yang kayak gitu. Sama ya aku juga cari influencer untuk ya mengembangkan exposure atau reach dari Post Label ini. Kita biasanya cari influencer yang cocok sama target market kita dan branding kita. Jadi terus kita endorse atau kita foto bareng sama dia kayak gitu. Wah keren banget sih. Kita penasaran nih kak, gimana kak Celia ngelola akun tersebut biar dikenal sama orang lain. Ada gak sih cara khusus yang dipakai kakak?
Yang pertama mungkin dari branding ya, karena branding itu paling penting. Kayak itu adalah identitasnya dari brand kita gitu. Kayak branding itu ibaratnya personality atau karakter. Jadi supaya dikenal itu kita harus kayak berbeda. Jadi orang yang belum pernah lihat sebelumnya. Terus juga brandingnya harus bagus ya. Kayak misalnya nggak ngasal lah gitu. Terus yang ketiga harus konsisten brandingnya. Jadi ketika kita bikin konten atau bikin packaging atau bikin produknya sendiri bahkan itu harus konsisten sama sesuai dengan branding atau personality kita gitu. Jadi orang sadar ketika ngelihat foto atau ngelihat baju, orang tahu oh ini punya post label kayak gitu karena dari dulu sampai sekarang tuh brandingnya sama kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari konten-konten membuat konten yang helpful atau relate sama uh, orang-orang atau terutama target pasar. Dan ini tuh melalui sosmed ya. Jadi paling utama sih aku dari Instagram. Jadi di Instagram ini bikin konten-konten yang helpful kayak misalnya gimana sih styling untuk ibu hamil, ibu yang lagi hamil karena mereka kan nggak semua baju bisa dipakai. Gimana supaya bisa stylish, tetap stylish. Terus kalau misalnya buat yang ibu-ibu yang habis melahirkan juga badannya kan belum bagus. Jadi gimana sih cara tetap styling buat bagus. Terus ada kayak uh, tips styling untuk yang berbadan pendek atau berbadan tinggi atau untuk yang bentuk badan seperti apa. Terus kayak rekomendasi-rekomendasi tempat makan. Terus rekomendasi misalnya tempat liburan. Jadi kayak berusaha membuat konten yang relate atau yang berguna sih buat si target market kita. Jadi mereka itu langsung kenal gitu, langsung akrab karena ya kita ngebantu mereka gitu. Terus apalagi ya? Oh yang ketiga sih pasti pakai influencer sama ads sih. Itu kan yang berbayar ya. Kalau yang tadi kan organik atau istilahnya nggak berbayar gitu. Kalau yang ketiga itu yang berbayar itu ada IG, Instagram Ads sama Facebook Ads. Ada juga Shopee Ads, Tokopedia Ads, sama satu lagi yang terakhir influencer karena influencer itu benar-benar ya berpengaruh gitu selama kita pilihnya influencer yang benar-benar cocok sama target market. Kayak kalau misalnya kita pilih KOL yang benar tuh pasti orang-orang tuh bakal keracun kayak gitu karena mereka reviewnya benar terus kayak seleranya sama jadi KOL itu bakal mendatangkan reach atau mendatangkan apa ya pengunjung lah istilahnya ke Instagram kita atau ke website kita gitu. Jadi ada 3 juga. Cukup banyak juga caranya ya kak. Pastinya semua itu sudah dibuat terlebih dahulu strateginya. Kira-kira pas membuat strategi tersebut ada kesulitan gak sih kak? Atau mungkin ada kendala saat merealisasikan strategi tersebut? Kalau kesulitannya mungkin ketika bikin konten atau bikin event gitu, konten kita itu mungkin udah bagus, tapi mungkin kurang relate atau udah nggak jadi tren lagi. Jadi sekarang itu yang engagementnya tinggi atau yang gampang orang likes itu tuh yang konten-konten yang kekinian atau yang lagi tren. Nah, jadi kayak untuk keep up, untuk menghasilkan konten-konten yang tren itu sih yang jadi kadang-kadang kendala. Kadang-kadang kita tuh bikin konten itu yang bagus aja, yang kita kira bagus. Padahal belum tentu itu tuh orang-orang itu suka. Jadi orang-orang tuh mungkin gak bakal ngeliat, gak bakal nge-like, atau engagementnya rendah gitu. Meskipun konten kita bagus, tapi kurang relate. Nah, kadang-kadang itu terus juga yang kedua ada hal teknis sih kalau bikin konten itu kayak misalnya lightingnya kurang bagus atau misalnya kemarin aku pernah memorinya crash padahal aku udah ngerekam terus karena kayak konten itu kan karena dia tuh kita tuh orang lapangan kan jadi apa yang kita rencanakan kadang-kadang nggak sesuai sama realita gitu
ketika misalnya kita mau bikin konten dengan angle seperti ini, ternyata pas di lapangan itu kurang cocok gitu, ataupun nggak sesuai dengan mood board atau nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi banyak-banyak menyesuaikan kayak gitu. Ada tips nggak sih Kak buat teman-teman di rumah yang lagi ngerintis online shop mereka? Tips untuk teman-teman yang lagi ngerintis online shop adalah perhatikan benar-benar target market kalian gitu. Jangan saya mau jualan untuk semua orang, itu kayaknya terlalu luas gitu. Pasti produk kalian punya target pasarnya masing-masing, mulai dari harga dan kayak lifestyle mereka, apa yang mereka sukai. Itu yang harus kita perhatikan supaya produk kita bisa dikenal sama mereka. Terus perhatikan mereka itu sehari-hari ngeliatin siapa, ngeliatin influencer siapa. Jadi kita bisa endorse influencer itu, terus jadi bisa relate ke mereka. Mereka bisa menemukan produk-produk yang kayak, wah ini berguna buat aku gitu. Karena kita pakai influencer itu. Tapi influencernya pun harus yang tepat. Nggak bisa kita bikin influencer yang sembarangan asal terkenal, tapi sebenarnya dia nggak menjual, nggak sesuai sama target pasar kita. Tips yang kedua adalah fokus untuk menyelesaikan problem dari customer atau target pasar. Jadi bisnis yang baik itu adalah bisnis yang menyelesaikan masalah atau memberikan solusi kepada masyarakat gitu. Jadi bukan hanya mengejar keuntungan semata tapi juga menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Dari situ nanti mulai deh kembangin bisnisnya, karena ya as long as you solve the problems, menurut aku kalian bakal dapat traffic dan bakal dapat keuntungan. Tips yang ketiga, banyak sih sebenarnya tipsnya. Kalau yang tadi kan tips supaya bisnis kalian ada menghasilkan sales gitu ya, dengan memperhatikan target market. Jadi kalian bisa langsung tahu nih siapa ya yang butuh produk aku. Terus yang kedua tadi dengan cara menyelesaikan solusi. Nah itu tuh semua mendatangkan sales. Tapi pejuang bisnis itu perlu diperhatikan juga mentalnya. Jadi kadang-kadang penjualan itu pasti turun. Terus kadang-kadang nggak ada produk yang terjual. Nah dalam keadaan kayak gitu, kalian itu nggak boleh langsung nyerah. Tapi kalian pasti mengalami itu, naik turun naik turun. Nah di situ kalian harus kayak punya mental mental yang mencari solusi gitu. Jadi ketika penjualan turun bukan berarti kayak aduh produk gue jelek gitu kan. Ketika penjualan turun bukan kayak aduh gue harus cari bisnis lain, bukan gitu. Tapi kayak harus sabar, kayak penjualan tuh pasti turun gitu. Dalam berbisnis tuh pasti ada rugi dan untung. Nah gimana cara kalian terus ngembangin dan gak menyerah gitu, karena semuanya pasti ada solusinya. Kecuali kayak memang udah mentok banget sampai udah bangkrut, terus kalian lihat, kalian udah coba semua usaha, semua influencer, semua kayak cara-cara gitu ya, jualan offline, semua cara udah dicoba tapi memang mentok, barulah kalian menyerah gitu. Tapi selama kalian belum mencoba semuanya, terus kalian di awal-awal udah menyerah, jangan gitu. Jadi kayak mental tetap semangat dan tidak mudah menyerah, juga mental mencari solusi itu perlu. Jadi jangan cepet down kayak gitu. Terus kayak harus percaya diri. Nah itu dia tadi, udah dapet kan tips-tips gimana kalian ngelola usaha kalian dan dipromosiin di sosial media kalian. Wah makasih banget sih Kak buat semua tipsnya, buat semua pengetahuannya yang bisa kita ambil nih. Banyak banget nih yang bisa kita ambil. Makasih juga teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini juga bisa menjadi manfaat yang berguna buat kalian semua. Oke, kita semua pamit undur diri. Dadah!